Assalamualaikum Sobat Pembelajar, salam sehat dimanapun Sobat Pembelajar berada. Jumpa lagi dengan saya, Puji Bowo dari Politeknik Keuangan Karestan. Mari kita lanjutkan video edukasi mengenai penerapan diferensial parsial di dalam bidang ekonomi. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana penerapan fungsi tersebut untuk kasus-kasus produk marginal. Nah, di dalam fungsi produksi kita mengenal biasanya ada minimal 2 input ya, ada 2 input. Contohnya fungsi produksi itu dihasilkan dari input pekerja atau labor dan barang modal atau capital, lambangnya K. Sehingga kita bisa menuliskan fungsi produksi adalah Q dipengaruhi oleh banyaknya K dan L ya. Ini variabel independennya K dan L, dependennya adalah jumlah produksinya. Sebagai contoh, ini ada soal kombinasi jumlah labor dan jumlah capital ya, dan jumlah barang yang dihasilkan. Jadi misalkan di sini kalau kita menghasilkan atau menggunakan 12 capital dan 18 labor, maka akan mendapatkan output 8/1 gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa gambarkan tadi dalam 3 dimensi bisa, di mana sumbu X-nya adalah input 1, sumbu Y-nya adalah input 2, dan sumbu vertikalnya total output ya. Nah, sini ya gambarnya ya. Ini jumlah orang labornya, jam kerjanya, ini jumlah capitalnya gitu ya. Kemudian ini outputnya 3 dimensi. Hubungan ini juga bisa digambar dalam bentuk isokuan, istilahnya ada isokuan. Apa itu isokuan? Merupakan kurva yang menggambarkan kombinasi ya, kombinasi dari input baik labor dan capital yang menghasilkan output yang sama. Jadi misalkan kombinasi harus berapa sih supaya menghasilkan output yang sama? Ini isokuan bentuknya seperti ini. Jadi berapapun kombinasi K sama L di grafik ini, sobat pembelajar, ini akan sama outputnya. Demikian juga dari ini akan sama di sini ya. Semakin tinggi outputnya, gitu ya. Nah, ini namanya isokuan. Ini banyak dipelajari di ekonomi mikro ya. Kemudian kita juga bisa menganalisis marginal produknya berupa tambahan output yang dihasilkan atas penambahan 1 unit input tertentu tanpa menambah input jenis lain. Jadi input jenis yang lain dianggap tetap. Nah, inilah yang disebut dengan diferensial parsial ya. Yang satu berubah, kemudian variabel independen yang lain dianggap tetap. Nah, di sini kita mengenal ada namanya marginal product of labor, yaitu tambahan produksi akibat penambahan labor, atau marginal product of capital, tambahan produksi akibat bertambahnya capital. Sehingga di sini MPL adalah turunan diferensial terhadap L, kemudian MPK turunan diferensial terhadap K. Turunan diferensial parsial maksudnya ya, terhadap K. Itu tadi isokuan ya. Kemudian bisa juga pakai isokos, artinya labor dan capital yang digunakan perusahaan itu dipandang dari sisi harga. Kalau tadi kan isokuan itu kuantitas barangnya ya. Kalau sekarang berapa nilai inputnya ya, kombinasi dari itu ya, labor itu harganya wage, upah ya, dan harga capital adalah cost of capital atau rent ya. Sehingga di sini biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah wage kali L ya, R-nya kali capital. Ini seperti menggunakan rumus total diferensial ya. Jadi kombinasi labor dan capital yang bisa dibeli dengan sejumlah uang tertentu disebut isokos. Jadi kalau namanya isokos berarti cost-nya yang sama. Cost-nya yang sama, tinggal kita kombinasikan berapa labornya dan berapa capitalnya. Kemudian bagaimana untuk kombinasi input optimal? Kalau tadi kan isokuan kan kurva yang menggambarkan semua kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Sementara kalau isokos tadi ya dipertegas lagi, garis yang menggambarkan semua bundle labor capital yang digunakan untuk membeli biaya dengan cost yang sama kan itu ya. Nah, untuk menghasilkan output tertentu maka input optimal adalah kombinasi nih input yang bisa menghasilkan output tersebut dengan biaya paling kecil. Sehingga di sini input optimal pada umumnya adalah titik singgung antara isokuan dengan isokos. Ya, ini perlunya tadi kita mengenal isokuan dan isokos adalah ingin mencari kombinasi input optimal ya. Nah, kombinasi input optimal ini sering disebut dengan keseimbangan produksi. Ya, mencari
Cari titik singgung antara isokuan dengan isocost. Nah, di sini sahabat pembelajar, kita tahu gambar di samping itu untuk produksi output sebesar Q1, kombinasi input yang optimal ada di titik A, saat labor yang digunakan ada L1, dan capital yang digunakan adalah K1. Nah, ini ya. Nah, nanti pada saat labornya L1, K-nya adalah K1. Ya. Kenapa bukan di titik B? Karena inputnya lebih mahal, karena terletak di isocost yang lebih tinggi. Kenapa bukan di B kalau di sini? Ini kan isocostnya lebih tinggi, berarti lebih mahal. Kenapa bukan titik C? Karena lebih murah. Lebih murah, tapi tidak bisa menggapai isokuan. Isokuannya kan ini. Ya. Sehingga yang optimal adalah ini ya, titik temu antara isokuan yang ditunjukkan dengan apa namanya merah ini dengan isocost yang ada di tengah-tengah ini. Itulah kombinasi input yang optimal, ya. Jadi biayanya juga paling rendah dan outputnya juga paling tinggi. Nah, pada gambar di samping untuk produksi sebesar Q1, kombinasi input optimalnya adalah di titik A, yaitu saat sini ya, kombinasinya di sini. Tadi udah ya, ke titik B itu apa namanya? Kenapa bukan di titik B? Nah, titik B ini kenapa bukan di sini? Nah, dia di sini mungkin memenuhi isocost ya, tapi tidak memenuhi isokuan karena isokuannya dia kuantitasnya di bawah yang ini, gitu loh, ya. Kemudian kenapa bukan titik C? Dia memang produksi lebih tinggi, tapi terbatas oleh cost kita yang ada di sini. Nah, secara matematis kita bisa mengatakan bahwa fungsi produksi dengan inputnya K sama L, subjek tuh misalkan ini ya biayanya ya, isocostnya ini ya, wage kali jumlah labornya, rent kali jumlah kapitalnya lebih kecil sama dengan C. Jadi kita bisa pakai Lagrange multiplier atau pakai kontaker bisa. Ya. Nah, ingat ya, di sini berarti kita menyelesaikan diferensial parsial terhadap K, diferensial terhadap L, dan diferensial parsial terhadap lambda. Jadi masing-masing kita ketemu di sini, MPK-nya sama dengan lambda R, MPL-nya sama dengan lambda wage. Ya. Nah, dari sini kita tahu bersama 1,2 akhirnya menghasilkan bahwa MPL per MPK, marginal product of labor, dan berbandingan dengan marginal product of capital sama dengan wage dibagi rent-nya. Ini syarat keseimbangan produksi atau syarat kombinasi input optimal. Ya. Jadi turunannya dari sini gitu ya, bisa menghasilkan perbandingan yang optimal ada ketika MPL dibagi MPK sama dengan wage dibagi R. Lalu ada istilah juga marginal labor of for capital, marginal rate of technical substitution gitu ya. Nah, ini artinya apa? Berapa sih nilai capital yang harus dikurangi akibat penambahan 1 unit labor tanpa mengubah jumlah output. Ya, kita sebut dengan marginal rate of technical substitution. Kebetulan di sini MRTS-nya adalah dalam bentuk LK, artinya kita ingin menambah labor dengan mengurangi 1 unit capital. Ya, kalau tulisannya MRTS LK berarti sama dengan MPL dibagi MPK. Contoh ya, sebuah fungsi produksi, ini Q-nya sama dengan 6K pangkat 2/3 kali L pangkat 1/3. Ini hukum Douglas seperti ini. Tentukan persamaan MPK dan MPL, dan tentukan nilainya saat perusahaan menggunakan 8 unit K dan 27 unit L. Nah, MPK adalah turunan parsial terhadap K, berarti ini 2/3 kali 6, berarti 4 ya, 4L sepertiga, 4L karena L-nya dianggap konstanta ya, kali K minus sepertiga, betul. Kemudian MPL, turunan parsial Q terhadap L, K-nya dianggap konstan, berarti 6K 2/3 kali sepertiga, ya, jadi tinggal 2K 2/3 kali L pangkat min 2/3. Nah, jika L sama dengan 8 dan L sama dengan 27 dan K sama dengan 8, nah tinggal dimasukkan aja nih MPK-nya berapa. Oh, MPK-nya sama dengan 6, MPL-nya sama dengan 8/9. Udah kan ya? Dari sini bisa kita hitung berapa sih marginal product akibat penambahan capital maupun marginal product akibat penambahan 1 unit labor. Kemudian contoh berikutnya, sahabat pembelajar, bagaimana ada produsen ingin mengalokasikan 96 satuan uang untuk membayar tenaga kerja dan sewa barang modal. Misalkan upah per unitnya ada 3 nih, sementara sewa per unitnya adalah 4.
Ya, jadi ada biaya ini wage ya, wage-nya adalah 3, sementara rent-nya adalah 4. Gitu ya. Fungsi produksinya ini, Q sama dengan 12 KL. Tentukan jumlah input optimum yang digunakan dan berapa unit yang dihasilkan. Maka di sini kita bisa langsung menggunakan perbandingan ini ya, MPL per MPK sama dengan W bagi R. Wage-nya adalah 12K, ininya adalah 12L. Ya, berarti tinggal masukkan aja sebenarnya wage per ini ya, 3/4 ya, 3 dibagi 4. Jadi K sama dengan 0,75 dari L. K persamaan biayanya, ini WL plus RK sama dengan C, berarti 3L plus 4K sama dengan 96. Ya. Lalu K yang sama dengan 0,75L ini dimasukkan ke persamaan ini. Ya. Sehingga ketemu di sini 3L plus 4 kali 0,75L sama dengan 96. Sehingga hasil akhirnya L sama dengan 16. Ketika L sama dengan 16, masukkan ke persamaan ini. Berarti 3/4 dari 16 adalah 12. Sehingga kita masukkan ke rumus fungsi produksinya, Q sama dengan 12 KL, berarti 12 kali K-nya 12, L-nya 16, sama dengan 2304 ini. Itu mudah ya, sobat pembelajar. Kemudian cara kedua, ini cara pertama kan pakai rumus gitu ya, pembandingan MPL sama MPK. Kalau pakai cara Lagrange gimana? Berarti tadi yang fungsi produksinya ini dikurangi lambda kali tadi 3L plus 4K min 96. Ya. Nanti di turunan diferensial K, L seperti biasa, nanti ketemu ini disubstitusikan, sehingga ketemu juga nanti ya, 8K sama dengan 96, ini ya, kemudian K-nya sama dengan 12, ya. Lambdanya positif ya, lambdanya kan positif ya, berarti memenuhi. Kalau lambdanya negatif kan dia harus ini ya, harus disusun ulang, nggak pakai lambda, karena dia konstannya non-binding. Hasilnya sama ya, 2304 unit. Jadi mau pakai rumus yang tadi, MPL per MPK sama dengan W bagi R, atau pakai rumus Lagrange multiplier, kita bisa menghitung marginal product of labor maupun marginal product of capital. Demikian ya, sobat pembelajar. Kita nanti akan lanjutkan insya Allah untuk fungsi ini di dalam kepuasan marginal. Salam sehat buat sobat pembelajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.